Mengapa buku ini penting? Ubah kebiasaanmu dan raih sukses lebih cepat. Pernah merasa sudah bekerja keras, tapi hasilnya tidak sepadan dengan usaha yang dikeluarkan? Banyak orang terjebak dalam rutinitas yang menguras energi, tanpa sadar mengulang kebiasaan yang justru menjauhkan mereka dari tujuan. Millionaire Success Habits mengajak kamu membongkar pola lama itu, dan menggantinya dengan kebiasaan baru yang lebih cerdas, lebih terarah, dan terbukti membawa hasil. Buku ini bukan teori rumit atau motivasi kosong, tapi panduan praktis dari pengalaman nyata Dan Graziosi, seorang pengusaha sukses yang membangun segalanya dari nol. Setiap bab mengajarkan langkah konkret yang bisa langsung kamu terapkan, dari mengelola waktu dan energi, memperkuat kepercayaan diri, hingga mengubah hambatan menjadi peluang. Yang membuatnya berbeda, adalah fokus pada perubahan dari dalam, mengatur pola pikir, membangun kebiasaan kecil, dan menciptakan lingkungan yang mendorong pertumbuhan. Cocok untuk profesional yang ingin melompat ke level berikutnya, wirausaha yang mencari strategi sukses berkelanjutan, mahasiswa yang ingin membentuk masa depan cerah, atau siapapun yang merasa waktunya untuk hidup dengan tujuan. Jika kamu siap meninggalkan pola lama dan mulai membangun versi terbaik dirimu, buku ini adalah peta jalan yang akan memandumu. Poin 1. Ganti pola pikir lama yang menghambat. Pola pikir adalah fondasi dari setiap keputusan yang kita buat. Masalahnya, banyak dari kita yang menjalani hidup dengan keyakinan lama yang sebenarnya sudah tidak relevan. Keyakinan itu sering datang dari keluarga, lingkungan, atau pengalaman masa lalu. Misalnya, kalau sejak kecil kamu sering mendengar kalimat seperti, uang itu susah dicari, atau orang kaya pasti sombong, tanpa sadar, kamu akan memandang kesuksesan dengan rasa curiga atau takut. Ini membuatmu menahan diri untuk melangkah lebih jauh, meski sebenarnya punya kemampuan. Dan Graziosi pernah bercerita tentang masa kecilnya. Ia tumbuh di keluarga yang pas-pasan, sering pindah rumah, bahkan kadang harus tidur di sofa teman. Lingkungan seperti itu, menanamkan keyakinan bahwa hidup hanya soal bertahan, bukan berkembang. Namun suatu saat ia sadar, kalau terus memegang cerita lama itu, hidupnya tidak akan berubah. Din mulai mengganti narasinya. Dari aku hanya korban keadaan, menjadi aku bisa menciptakan keadaan baru. Pergeseran ini mengubah cara ia memandang peluang. Bukan lagi sesuatu yang hanya dimiliki orang lain, tapi sesuatu yang bisa ia raih sendiri. Mengganti cerita lama tidak berarti membohongi diri, justru, ini soal memilih sudut pandang yang memberdayakan. Kalau dulu kamu selalu berpikir saya tidak cukup pintar, ubah jadi saya sedang belajar untuk jadi lebih pintar. Kata-kata yang kamu ucapkan pada diri sendiri adalah sinyal yang dikirimkan ke otak. Sinyal positif akan mengundang tindakan positif, dan sebaliknya. Pola pikir kelimpahan adalah langkah berikutnya. Ini tentang percaya bahwa peluang, ide, dan sumber daya itu tidak terbatas. Banyak orang hidup dengan pola pikir kekurangan, takut berbagi, takut mencoba hal baru, karena merasa jatah suksesnya akan habis. Padahal, dunia bekerja sebaliknya. Semakin kita membuka diri, semakin banyak hal baik yang mengalir masuk. Din menekankan, orang-orang sukses tidak hanya mencari, apa untungnya buat saya, tapi, bagaimana saya bisa memberi nilai lebih dulu. Dari sana, hubungan, kepercayaan, dan peluang akan tumbuh secara alami. Mulailah dengan mengamati percakapan batinmu sehari-hari. Catat setiap kali kamu mendengar suara negatif di kepala. Lalu, tulis ulang kalimat itu menjadi versi yang memberdayakan. Ulangi terus sampai menjadi kebiasaan. Ingat, pola pikir yang membatasi tidak terbentuk dalam semalam, jadi jangan berharap hilang dalam semalam. Tapi begitu kamu menggantinya dengan cerita baru, kamu akan melihat dunia dengan kacamata berbeda, dan itulah awal dari perubahan besar. Poin-poin. Temukan why yang benar-benar menggerakkan. Banyak orang punya tujuan, tapi tidak semua punya alasan yang cukup kuat untuk terus bergerak saat tantangan datang. Dan Graziosi percaya bahwa kunci untuk bertahan dan maju ada pada satu hal, menemukan why yang benar-benar menggerakkan. Bukan sekadar karena ingin sukses atau kaya, tapi alasan yang punya kaitan emosional mendalam. Din sering meminta audiensnya melakukan latihan sederhana. Tulis tujuan yang ingin dicapai, lalu tanyakan pada diri sendiri, kenapa saya mau ini? Setelah menemukan jawabannya, tanyakan lagi kenapa, hingga 5 kali. Proses ini memaksa kita menyelami lapisan terdalam dari motivasi kita. Misalnya, seseorang ingin memulai bisnis karena ingin kebebasan finansial. Kenapa? Karena ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Kenapa?
Karena saat kecil, ia jarang melihat ayahnya di rumah. Di titik ini, motivasinya bukan lagi soal uang, tapi soal memutus pola lama dan memberi kehadiran yang ia rindukan sejak dulu. Motivasi dangkal biasanya berhubungan dengan hal-hal eksternal dan cepat berubah, seperti ingin terlihat keren atau membuktikan sesuatu pada orang lain. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi motivasi seperti ini mudah luntur ketika keadaan sulit. Sebaliknya, motivasi mendalam terkait dengan nilai, pengalaman hidup, atau impian jangka panjang. Motivasi ini melekat pada identitas kita, membuat kita tetap maju meski jalannya penuh hambatan. Dean pernah menceritakan kisah seorang pembacanya yang ingin menulis buku. Awalnya, alasannya hanya untuk mendapatkan pengakuan di dunia profesional. Namun setelah melakukan latihan why, ia sadar tujuan sebenarnya adalah memberi harapan bagi orang-orang yang pernah mengalami kehilangan seperti dirinya. Ketika penerbit pertama menolak naskahnya, alasan ini yang membuatnya tetap menulis dan akhirnya berhasil menerbitkan bukunya sendiri. Why adalah bahan bakar yang tidak akan habis jika kita menjaganya tetap hidup. Saat menghadapi hambatan, ingat kembali alasan itu. Bayangkan orang-orang yang akan terbantu, atau kehidupan yang akan berubah karena pencapaianmu. Rasa lelah dan ragu akan tetap ada, tapi why akan menjadi jangkar yang menjaga kita tetap teguh. Mulailah dengan satu pertanyaan sederhana, apa alasan terdalam saya untuk mencapai ini? Terus gali hingga menemukan jawaban yang membuat dada terasa hangat atau mata sedikit berkaca-kaca. Itulah tanda kamu sudah menyentuh inti. Dan ketika inti itu jelas, langkah-langkah berikutnya akan terasa lebih berarti, bukan sekadar daftar tugas yang harus diselesaikan. Poin 3. Kebiasaan kecil bisa bawa perubahan besar. Banyak orang mengira perubahan besar datang dari langkah yang dramatis. Padahal, justru kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari yang membawa hasil luar biasa. Dan Graziosi menyebutnya sebagai lompatan besar yang lahir dari langkah kecil. Kuncinya ada pada keselarasan antara kebiasaan harian dan tujuan jangka panjang. Mulailah dengan satu pertanyaan. Apakah aktivitas harianmu mendekatkan atau menjauhkanmu dari tujuan? Kalau tujuanmu ingin membangun bisnis, kebiasaan membaca 10 halaman buku bisnis setiap pagi akan jauh lebih berdampak daripada menghabiskan waktu scroll media sosial. Buat daftar 3 kebiasaan kecil yang selaras dengan tujuanmu. Tidak perlu muluk. Bisa sesederhana bangun 30 menit lebih awal untuk merencanakan hari, menulis 3 hal yang harus diselesaikan, atau berolahraga ringan untuk menjaga energi. Kekuatan kebiasaan terletak pada konsistensi jangka panjang. Satu hari, melewatkan kebiasaan mungkin terasa sepele, tapi ketika itu menjadi pola, hasilnya juga akan mengikuti. Dean sering mengingatkan, kamu tidak akan melihat hasil instan, tapi setelah beberapa minggu atau bulan, kemajuan akan terlihat jelas. Ibarat menabung, setiap setoran kecil akan menumpuk dan memberi hasil yang signifikan. Namun, konsistensi akan sulit dipertahankan jika kamu tidak mengelola distraksi. Banyak orang gagal bukan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi karena membiarkan gangguan kecil mengikis fokus. Buat aturan sederhana, matikan notifikasi saat bekerja, tentukan jam khusus untuk memeriksa pesan, dan gunakan teknik seperti blok waktu untuk mengerjakan tugas penting tanpa gangguan. Lingkungan yang bersih dan teratur juga membantu otak tetap fokus. Coba terapkan checklist harian. Tulis 3 kebiasaan kecil yang wajib dilakukan, tandai setiap kali berhasil, dan evaluasi setiap minggu. Jika ada yang tidak konsisten, tanyakan apa penyebabnya, dan cari cara untuk memperbaiki. Dengan begitu, kamu tidak hanya bergerak, tapi bergerak ke arah yang benar. Ingat, kebiasaan kecil yang tepat akan bekerja seperti bola salju. Awalnya pelan, tapi lama-lama membesar dan memberi dorongan besar pada hidupmu. Dan saat orang lain bertanya, bagaimana kamu bisa membuat lompatan besar, kamu akan tahu jawabannya. Semua dimulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari tanpa putus. Poin 4. Pilih lingkungan yang membuatmu berkembang. Lingkungan adalah cermin yang memantulkan arah hidup kita. Tanpa disadari, cara kita berpikir, merasa, dan bertindak sering dibentuk oleh orang-orang dan situasi di sekitar. Dan Graziosi menegaskan, jika ingin mengubah hidup, ubah dulu lingkunganmu. Pikirkan kondisi sebelum kamu menyaring pengaruh. Mungkin, kamu sering nongkrong dengan orang yang lebih suka mengeluh daripada mencari solusi. Setiap kali kamu berbagi ide, mereka meragukan atau mengecilkan. Lama-lama, kamu mulai percaya bahwa ide itu memang tidak akan berhasil.
Lingkungan seperti ini menguras energi dan membatasi pandangan. Sekarang bayangkan, sesudah kamu mulai menyaring, kamu memilih menghabiskan waktu dengan orang-orang yang optimis, terbuka pada ide baru, dan fokus mencari jalan keluar. Setiap kali kamu berbicara tentang rencana, mereka menantangmu untuk berpikir lebih besar dan memberi masukan yang membangun. Hasilnya, kamu merasa lebih bersemangat, lebih percaya diri, dan punya keberanian untuk mengambil langkah. Lingkungan bukan hanya soal orang. Ruang fisik tempat kamu bekerja juga mempengaruhi fokus. Meja penuh tumpukan kertas, notifikasi gadget yang terus berbunyi, atau pencahayaan yang buruk bisa membuat otak cepat lelah. Dean menyarankan untuk menciptakan ruang kerja yang mendukung konsentrasi, bersihkan meja, atur pencahayaan yang nyaman, dan simpan hanya barang yang kamu butuhkan untuk tugas itu. Perubahan sederhana ini sering memberi efek langsung pada produktivitas. Rutinitas harian juga bagian dari lingkungan. Jika kamu memulai hari dengan menonton berita negatif atau scroll media sosial tanpa arah, mood dan fokus akan terpengaruh sepanjang hari. Cobalah mengganti dengan rutinitas yang memompa energi, seperti olahraga ringan, membaca buku yang menginspirasi, atau menulis daftar prioritas. Perbedaan suasana hati dan produktivitas akan terasa dalam hitungan hari. Menguasai lingkungan berarti berani membuat pilihan sadar. Siapa yang ada di sekitarmu, seperti apa ruang kerjamu, dan bagaimana kamu memulai harimu. Setiap pilihan itu akan membentuk iklim yang kamu hirup setiap hari. Dan jika iklimnya sehat, positif dan penuh dukungan, pertumbuhan bukan lagi kemungkinan, tapi konsekuensi yang tak terhindarkan. Poin 5. Komunikasi meyakinkan buka banyak pintu. Komunikasi yang meyakinkan, bukan hanya soal memilih kata yang tepat, tapi juga tentang energi dan kejelasan yang kita bawa saat berbicara. Dean Graziosi menekankan, ide yang hebat tidak akan berarti jika disampaikan dengan ragu-ragu atau membingungkan. Kuncinya adalah berbicara dengan jelas dan percaya diri, seolah-olah kamu benar-benar yakin ide itu bisa mengubah sesuatu. Bayangkan kamu sedang mempresentasikan rencana bisnis di depan calon investor. Jika kamu hanya membacakan poin-poin di slide, kemungkinan besar mereka tidak akan merasa terhubung. Tapi jika kamu menceritakan bagaimana ide itu lahir, masalah apa yang ingin diselesaikan, dan bagaimana solusi ini akan berdampak nyata, mereka akan mulai membayangkan diri mereka menjadi bagian dari cerita itu. Cerita membuat orang merasa, bukan sekadar berpikir. Dean sering menggunakan kisah nyata untuk memperkuat pesannya. Misalnya, ia pernah membantu seorang pengusaha muda yang kesulitan menjual produknya. Produk itu sebenarnya bermanfaat, tapi cara dia menjelaskan terlalu teknis. Dean menyarankan untuk menceritakan kisah pelanggan yang hidupnya berubah setelah menggunakan produk tersebut. Hasilnya, calon pembeli lebih tertarik karena mereka bisa melihat gambaran nyata, bukan hanya data. Namun, komunikasi yang meyakinkan tidak berhenti di kemampuan berbicara. Mendengarkan secara aktif sama pentingnya. Saat seseorang berbicara, dengarkan untuk memahami, bukan sekadar menunggu giliran menjawab. Tunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli dengan apa yang mereka katakan. Anggukan kepala, ulangi poin penting mereka, atau ajukan pertanyaan yang relevan. Sikap ini membangun rasa percaya dan koneksi yang lebih kuat. Praktiknya sederhana, sebelum menyampaikan ide, pastikan kamu tahu inti yang ingin disampaikan. Gunakan kata-kata yang mudah dimengerti, berikan contoh konkret, dan sisipkan cerita yang relevan. Saat lawan bicara merespons, beri ruang untuk mereka berbicara, lalu tanggapi dengan tulus. Kombinasi kejelasan, cerita, dan empati akan membuat komunikasi bukan hanya terdengar meyakinkan, tapi juga terasa bermakna. Jika kamu melatih ini setiap hari, baik dalam rapat, obrolan santai, maupun presentasi besar, kamu akan mulai melihat perbedaan. Orang akan lebih mudah menerima idemu, lebih sering mengajak bekerja sama, dan lebih percaya bahwa kamu tahu apa yang kamu bicarakan. Dan di dunia yang penuh persaingan, kemampuan ini adalah salah satu aset terpenting yang bisa kamu miliki. Poin 6. Bangun percaya diri lewat aksi nyata. Kepercayaan diri jarang datang lebih dulu. Biasanya, ia muncul setelah kita membuktikan pada diri sendiri bahwa kita mampu. Dean Graziosi percaya, cara tercepat membangun rasa percaya diri adalah lewat tindakan, bukan hanya lewat afirmasi atau motivasi. Mulailah dari langkah kecil. Jangan tunggu momen besar atau kondisi sempurna. Kalau tujuanmu adalah berbicara di depan umum, mulai dari berbicara di kelompok kecil atau rapat tim. Kalau ingin membangun bisnis, mulai dari menjual satu produk,
bukan langsung membuat katalog besar. Setiap langkah kecil yang berhasil akan menjadi bukti nyata bahwa kamu bisa, dan bukti ini lebih kuat daripada sekadar keyakinan di kepala. Kegagalan pun bagian dari proses, bedanya, orang yang kepercayaan dirinya terus tumbuh melihat kegagalan sebagai guru, bukan vonis. Dean pernah menceritakan seorang temannya yang gagal total dalam peluncuran bisnis pertama. Alih-alih berhenti, ia mempelajari apa yang salah. Target pasar tidak jelas, pesan penjualan membingungkan, dan promosi dilakukan terburu-buru. Di bisnis keduanya, ia menghindari kesalahan itu dan meraih sukses. Setiap kegagalan memberinya perisai mental yang membuatnya lebih tangguh di percobaan berikutnya. Jangan lupakan merayakan pencapaian kecil. Banyak orang terlalu fokus pada target besar, sampai lupa menghargai kemajuan yang sudah dibuat. Saat kamu menandai pencapaian kecil, otak akan mengasosiasikan usaha dengan rasa puas dan bangga. Ini penting untuk menjaga momentum. Misalnya, setelah sebulan konsisten bangun pagi untuk berolahraga, rayakan dengan sesuatu yang sederhana tapi berarti. Mungkin makan malam spesial, atau membeli buku yang kamu inginkan. Kepercayaan diri yang dibangun lewat tindakan memiliki fondasi yang kuat. Ia tidak mudah runtuh saat ada kritik atau hambatan, karena kamu punya catatan nyata tentang apa yang sudah berhasil kamu lakukan. Setiap langkah, baik sukses maupun gagal, menjadi batu pijakan untuk melangkah lebih tinggi. Jika ingin memulainya sekarang, pilih satu hal yang sudah lama kamu tunda, karena merasa belum siap. Potong menjadi langkah terkecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Selesaikan, lalu akui pada diri sendiri, saya bisa. Ulangi proses ini lagi dan lagi. Lama-lama, kamu akan melihat dirimu berubah. Bukan karena dunia lebih ramah, tapi karena kamu lebih percaya pada kemampuanmu sendiri. Poin 7. Ubah hambatan jadi sumber peluang. Setiap orang pasti menghadapi hambatan, tapi cara kita meresponslah yang menentukan hasil akhirnya. Dan Graziosi sering mengatakan bahwa masalah bukan tanda untuk berhenti, melainkan undangan untuk berinovasi. Ketika semua berjalan lancar, kita cenderung nyaman dan jarang mencari cara baru. Justru saat terhimpit, pikiran kita dipaksa mencari jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Banyak inovasi besar lahir dari keterbatasan. Dean pernah berbagi kisah seorang pengusaha kecil yang bisnisnya hampir gulung tikar, karena penjualan menurun drastis. Alih-alih menyerah, ia bertanya pada dirinya, bagaimana saya bisa membuat penawaran yang tetap menarik meski pelanggan sedang menghemat? Pertanyaan itu membawanya pada ide paket hemat yang ternyata laris di pasar. Hambatan yang awalnya mengancam justru menjadi titik balik kesuksesannya. Kekuatan pertanyaan yang tepat tidak bisa diremehkan. Saat menghadapi masalah, kebanyakan orang terjebak pada pertanyaan, seperti, kenapa ini terjadi pada saya, yang hanya memperbesar rasa frustrasi. Pertanyaan yang lebih produktif adalah, apa peluang yang tersembunyi di balik ini? Atau, langkah kecil apa yang bisa saya ambil hari ini untuk memperbaiki situasi? Pertanyaan seperti ini, mengarahkan pikiran pada solusi, bukan pada kebuntuan. Mengubah hambatan menjadi peluang juga membutuhkan ketangguhan mental. Tidak semua jalan keluar muncul seketika. Ada kalanya kita mencoba berbagai cara sebelum menemukan yang berhasil. Disinilah daya tahan mental berperan. Ketika pikiran kita terlatih untuk melihat tantangan sebagai bagian alami dari perjalanan, rasa cemas berkurang, dan kita lebih siap menghadapi ketidakpastian. Latih ketangguhan itu dengan membiasakan diri menilai kembali setiap kegagalan. Tanyakan, apa yang saya pelajari dari ini yang bisa membuat saya lebih baik? Setiap kali menemukan jawabannya, simpan pelajaran itu sebagai modal untuk langkah berikutnya. Dengan cara ini, hambatan tidak lagi terasa seperti tembok yang menghalangi, tapi seperti rintangan dalam lomba yang membuat kita lebih kuat setiap kali berhasil melompatinya. Jika kamu mulai memandang hambatan sebagai bahan bakar untuk berkembang, setiap masalah akan berubah menjadi peluang belajar, berinovasi, dan melangkah lebih jauh dari yang pernah kamu bayangkan. Poin 8. Atur waktu dan energi dengan cerdas. Waktu dan energi adalah dua aset yang nilainya tidak bisa diganti. Dean Graziosi mengingatkan, bukan hanya soal bekerja keras, tapi bekerja cerdas, memastikan usaha kita diarahkan ke hal yang benar. Banyak orang sibuk, tapi tidak semua sibuknya menghasilkan kemajuan. Perbedaannya ada pada prioritas. Memprioritaskan tugas berarti berani memilih. Tidak semua yang penting harus dilakukan sekarang. Dan tidak semua yang mendesak benar-benar penting. Gunakan aturan sederhana. Fokus pada 3 tugas, yang jika selesai hari ini, akan memberi dampak terbesar pada tujuanmu.
Kerjakan yang paling menantang di awal hari, saat energi masih penuh. Jangan biarkan hal-hal kecil mengalihkan perhatian sebelum pekerjaan utama selesai. Kebocoran waktu sering datang diam-diam. 5 menit mengecek media sosial bisa berubah jadi setengah jam tanpa sadar. Satu meeting singkat bisa menggerus waktu kerja produktif. Dean menyarankan untuk membuat jadwal blok waktu, di mana setiap jam sudah punya tujuan jelas, jam kerja fokus, jam komunikasi, jam istirahat. Saat waktunya bekerja fokus, matikan notifikasi dan singkirkan gangguan. Catat juga, berapa lama kamu benar-benar produktif setiap hari, untuk melihat pola kebocoran waktu. Energi fisik dan mental perlu dijaga agar produktivitas konsisten. Tidak ada gunanya punya jadwal rapi kalau tubuh dan pikiran cepat lelah. Jaga pola tidur, makan makanan yang memberi tenaga, dan sisipkan aktivitas fisik ringan. Untuk energi mental, beri jeda singkat setiap 90 menit bekerja. Gunakan waktu itu untuk meregangkan tubuh, minum air, atau sekadar mengatur napas. Hal kecil ini membuat pikiran segar dan siap kembali fokus. Contoh jadwal harian sederhana, pukul 6.30 olahraga ringan dan sarapan sehat, pukul 7.30 sampai pukul 9.30 kerja fokus tanpa distraksi, pukul 9.30 sampai 10.00 istirahat singkat, pukul 10.00 sampai 12.00 lanjutkan tugas prioritas kedua, pukul 12.00 sampai 13.00 makan siang, pukul 13.00 sampai 15.00 kerja administratif atau meeting, pukul 15.00 sampai 15.30 sampai mengelola waktu dan energi dengan cerdas membuat setiap jam kerja benar-benar berarti. Saat fokus diarahkan ke yang terpenting, kemajuan terasa lebih cepat, stres berkurang, dan hidup terasa lebih seimbang. Poin 9. Beri nilai dulu, sebelum minta balasan. Banyak orang memulai hubungan bisnis atau pertemanan dengan pertanyaan, apa yang bisa saya dapatkan? Dean Graziosi justru membaliknya menjadi, apa yang bisa saya berikan? Prinsip ini sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Saat fokus kita pada kontribusi, hubungan yang terbangun menjadi lebih tulus, dan kepercayaan datang lebih cepat. Dean pernah menceritakan masa awal kariernya di dunia properti. Ia sering datang ke seminar dan bertemu investor besar, tapi tidak langsung meminta bantuan atau peluang. Sebaliknya, ia menawarkan bantuan gratis, membantu riset lokasi, mencari calon pembeli, bahkan mengatur pertemuan. Awalnya, banyak yang mengira dia hanya membuang waktu, karena belum ada imbalan jelas. Namun, justru dari sikap ini, banyak investor mulai mempercayainya, dan membuka pintu kerjasama. Beberapa tahun kemudian, banyak dari mereka menjadi rekan bisnis yang memberikan proyek bernilai besar. Memberi nilai, bukan berarti selalu memberi barang atau uang. Kadang, nilai itu berupa informasi yang bermanfaat, koneksi yang tepat, atau dukungan moral di saat orang lain butuh. Misalnya, memperkenalkan teman yang sedang mencari investor kepada kenalan yang tepat, tanpa berharap komisi. Ketika orang merasakan manfaat dari kehadiran kita, mereka akan lebih terbuka untuk membantu di masa depan. Hubungan berbasis saling menguntungkan tidak lahir dari sekali dua kali interaksi. Butuh konsistensi untuk menunjukkan bahwa kita peduli bukan hanya pada hasil jangka pendek. Saat kedua pihak merasa diuntungkan, hubungan itu akan bertahan lebih lama dan lebih kokoh. Dean sering mengingatkan bahwa bisnis dan kehidupan personal sama-sama membutuhkan pondasi ini. Tanpa kepercayaan, hubungan cepat rapuh. Reputasi positif adalah hasil samping dari pola pikir ini. Semakin sering kita memberi nilai tanpa syarat, semakin banyak orang yang akan membicarakan kita dengan nada positif. Reputasi ini seperti kartu nama yang berjalan sendiri, membukakan pintu ke peluang yang bahkan tidak kita duga sebelumnya. Banyak kesepakatan besar yang Dean dapatkan bukan dari iklan atau penawaran formal, tapi dari orang yang merekomendasikannya, karena pengalaman baik di masa lalu. Jika ingin mempraktekkan ini, mulai dari hal kecil. Saat bertemu orang baru, pikirkan satu hal yang bisa kamu berikan, atau bantu sebelum memikirkan apa yang bisa diminta. Lakukan tanpa pamrih, dan biarkan kepercayaan tumbuh alami. Dalam jangka panjang, kontribusi yang tulus akan kembali pada kita dalam bentuk yang lebih besar daripada yang bisa kita rencanakan. Poin 10. Kesimpulan. Sepanjang perjalanan di buku ini, satu hal yang terasa jelas. Kesuksesan jarang datang dari satu langkah besar, tapi dari kebiasaan yang konsisten. Dean Graziosi mengajak kita mengubah pola pikir yang membatasi, menemukan alasan terdalam yang menggerakkan, membangun kebiasaan kecil yang berdampak besar, memilih lingkungan yang mendorong pertumbuhan, dan mengasah keterampilan komunikasi. Kita juga belajar menumbuhkan kepercayaan diri lewat tindakan,
melihat hambatan sebagai peluang, mengelola waktu dan energi secara cerdas, serta memberi nilai sebelum meminta imbalan. Semua ini adalah potongan puzzle yang jika dirangkai, membentuk gambaran hidup yang kita inginkan. Sekarang, waktunya memindahkan semua wawasan itu dari halaman ke tindakan. Pilih satu kebiasaan dari buku ini yang paling relevan dengan situasi kamu saat ini, lalu terapkan mulai besok. Tidak perlu menunggu semua siap. Jika kamu memutuskan untuk mulai dengan mengelola waktu, buat jadwal sederhana dan patuhi selama seminggu. Jika ingin memperkuat jaringan, hubungi satu orang dan tawarkan bantuan tanpa pamrih. Langkah kecil ini akan menjadi pemicu perubahan besar jika dilakukan terus-menerus. Jangan lupa untuk terus memeriksa arah perjalananmu. Ajukan pertanyaan reflektif secara berkala. Apakah kebiasaan saya sekarang membawa saya lebih dekat pada tujuan? Apakah lingkungan saya mendukung, atau justru menghambat? Apakah saya masih berpegang pada alasan terdalam saya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi kompas yang menjaga kamu tetap di jalur, bahkan ketika godaan atau hambatan muncul. Masa depan tidak terbentuk begitu saja. Ia dibangun dari keputusan dan tindakan yang diambil hari ini. Semua prinsip dalam buku ini hanyalah alat. Kamu yang memegang kendali penuh untuk menggunakannya, atau membiarkannya berdebu. Jika kamu mulai sekarang, meski dengan satu langkah kecil, kamu sedang memberi sinyal kepada diri sendiri dan dunia, bahwa kamu siap untuk tumbuh. Dan dari langkah kecil itu, masa depan sukses yang kamu impikan akan mulai terbentuk.